Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Nah, kita akan melanjutkan ya tentang kajian talak. Di kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya talak itu terbagi menjadi 3 dari sisi apakah bid'ah ataukah sunni ataukah la wala. Sekarang kita akan membahas talak dari segi boleh tidaknya seorang suami itu kembali kepada istrinya. Kalau di cetakan saya yang lama ya, ini halaman 67. Mungkin yang baru selisih 2 atau 3 halaman gitu. Jadi talak dari sisi boleh tidaknya suami itu kembali kepada istrinya, rujuk kepada istrinya. Dan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah talak roja'i. Talak roja'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, ya, talak 1 atau talak 2 dan masih belum habis masa iddahnya. Jadi dalam hal ini suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa memperbarui akad. Kapan saja selama iddah si istri ini belum habis. Jadi misal seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya talak 1 atau talak 2. Dan istrinya ini adalah perempuan yang masih aktif lah haidnya ini, masa haidnya ini 3 kali haid berarti kan iddahnya. Ya, biasanya 3 kali haid ya sekitar 3 bulan. Kalau seandainya ada seorang suami menceraikan istrinya, kemudian masih seminggu pasca menjatuhkan talak, si suami ini ingin kembali kepada istrinya, maka ini dinamakan dengan rojai. Boleh si suami ini kapan saja, di mana saja kembali kepada istrinya, karena di sini iddah istrinya belum habis. Dan kembalinya cukup dengan mengatakan roja'tu zaujati ila nikahi atau roja'tu fulanata ila nikahi. Saya mengembalikan si fulan ke pernikahan saya. Jadi tidak perlu akad nikah baru, nggak perlu akad baru. Cukup seperti itu. Jadi dengan dia mengatakan seperti itu, maka perempuan yang tadi sudah dia cerai kembali menjadi istrinya lagi. Jika memang masih dalam masa iddah. Itu dinamakan dengan talak roji. Ini talak 1 ataupun talak 2 dan masih dalam masa iddah. Setelah menjatuhkan talak 1 atau setelah menjatuhkan talak 2 dan masih dalam masa iddah. Yang berikutnya adalah talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Kapan itu? Ya talak 1, talak 2, tapi masa iddahnya sudah habis. Misal menyatukan istri dalam kondisi istri hamil. Ya. Kemudian istrinya melahirkan. Berarti kan masa iddahnya sudah habis. Nah, ketika suami ingin kembali namanya bain. Perempuan namanya bain. Jadi kalau kembali kepada istrinya maka harus dengan akad, ya, dengan akad baru, dengan mahar, dengan wali dan juga dengan dua saksi, namanya talak bain seperti ini. Kembali kepada si istri ketika masa iddahnya sudah habis, berarti ya harus mulai dari awal lagi. Mendatangkan wali, mendatangkan 2 saksi dengan mahar dan seterusnya. Talak 1 kalau sudah habis masa iddahnya, talak 2 sudah habis masa iddahnya, atau talak 3. Tapi kalau talak 3 ini ada ketentuan tambahan seperti yang sudah pernah lewat sebelumnya. Itu pembagian talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya, yaitu tanpa akad nikah baru. Yang berikutnya adalah talak munajjaz. Talak munajjaz dan mu'allaq. Talak munajjaz dan mu'allaq. Dari segi apakah munajjaz atau mu'allaq?
Kalau munajjaz, ini pernyataan talak yang tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Langsung. Jadi munajjaz itu pendek kata ya langsung jatuh. Nggak pakai dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Saya, misalnya laki-laki mengatakan, saya menceraikan istri saya. Jatuh seketika itu juga. Ya, kamu saya cerai. Jatuh pada saat itu juga. Ini namanya talak munajjaz. Jadi suami berkata, saya menceraikan istri saya misalnya. Dan ini tidak syarat loh ya, di hadapan istri tidak syarat. Seandainya tidak di hadapan istri jatuh juga. Jadi talak itu tidak syarat harus dikatakan di hadapan istri, tidak syarat. Jadi kalau bilang saya menceraikan istri saya, misalnya, bilang ke teman-temannya saya menjatuhkan talak kepada istri saya, ya pernyataan seperti itu maka di sini jatuh talak. Namanya munajjaz seketika. Jadi kalau seandainya berkata kepada istrinya, ya engkau saya cerai, maka di sini jatuh talak. Sejak saat suami mengatakan perkataan itu, munajjaz namanya, seketika jatuh. Beda halnya dengan mu'allaq. Kalau mu'allaq ya, ini pernyataan talak tetapi dikaitkan dengan syarat tertentu. Di suami misalnya mengatakan kepada istri, kalau kamu masih ngomong dengan si fulana, saya jatuhkan talak 1. Ya berarti kalau perempuannya ngomong, berarti ya terjatuh. Kalau hujan turun, maka kamu saya cerai. Berarti kalau hujan turun, ya berarti jatuh. Kalau seandainya kamu masih berhubungan dengan fulan, ya maka di sini kamu saya cerai. Ya, hal-hal semacam ini namanya talak mu'allaq. Talak mu'allaq. Apabila hal yang dikaitkan itu terjadi, maka talaknya jatuh. Kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Namanya talak mu'allaq. Jadi itu kita sudah menyelesaikan masalah talak. Ada talak, ada fasakh. Ada talak, ada fasakh. Nanti akan kita sebutkan perbedaan antara talak dengan fasakh. Ya. Perbedaan antara talak dengan fasakh. Kalau talak ya itu tadi ada syighah tertentu yang dilontarkan oleh seorang suami kepada istri. Tapi kalau fasakh ini sama-sama akadnya terlepas. Sama-sama statusnya berubah. Yang asalnya suami istri bukan suami istri. Sama-sama seperti itu. Cuman kalau talak ini dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Tapi kalau fasakh ini enggak. Akadnya menjadi batal, ikatan perkawinannya menjadi lepas ya antara suami istri tersebut, tapi disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri. Karena ada aib misalnya. Tidak bisa berdiri, kemaluannya si laki-laki impoten, atau perempuannya misalnya tersumbat kemaluannya, tersumbat daging, tersumbat tulang misalnya. Atau ini misalnya pasangan non muslim kemudian salah satunya masuk Islam, nah ini ya difasakh. Atau salah satunya keluar dari agama Islam, ini juga terjadi fasakh. Jadi akan kita sebutkan beberapa contoh. Yang pertama adalah furqah i'sar. Jadi perpisahan terjadi karena suami ternyata tidak mampu untuk memberikan nafkah. Suami tidak mampu memberikan nafkah, ya, tidak mampu menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib. Jadi di sini suami itu diberi tenggang. Berapa lama? 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari tidak ada tanda-tanda perbaikan, maka di sini boleh membatalkan akad nikah, mengajukan fasakh. Istri boleh mengajukan fasakh. Ini jalurnya hakim ya, nggak sendiri gitu. Yang kedua adalah furqah uyub. Perpisahan akibat mendapatnya aib pada salah satu pasangan karena gila, karena kemaluannya tersumbat. Nah, kalau perempuan kemaluannya tersumbat oleh daging, oleh tulang, ini kan suami kan tidak bisa.
berhubungan badan dengan istrinya. Itu maka yang seperti ini bisa menjadikan akad nikah itu batal. Yang ketiga adalah furqah waqti syubah. Perpisahan akibat hubungan badan dengan ibu mertua atau anak tirinya karena mengiranya adalah istrinya. Jadi, boleh terjadi seperti itu, salah kamar atau salah orang ya dalam kondisi gelap umpamanya jadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Di sini harus istri itu harus pisah dengan dia. Karena dia sudah berhubungan badan dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuannya, anak tirinya. Dan tanpa sengaja tentunya. Ini hukumnya adalah harus fasakh. Yang keempat adalah perpisahan akibat salah satu dari pasangan, suami atau istri ini masuk Islam. Kalau suami masuk Islam, tidak boleh ini disatukan. Harus masuk Islam dua-duanya. Atau akibat salah satu dari pasangannya ini keluar dari Islam, murtad. Nah ini juga sama. Bukan berarti yang lain ikut murtad juga, enggak. Tetapi di sini pernikahannya ini dibatalkan. Dan murtad ini ya bisa karena pindah agama, dia mengatakan secara resmi, atau dia melakukan salah satu dari macam kufuran. Dan kita tahu kufuran ini ada 3 macam ya, ada kufur perkataan, ada kufur perbuatan, dan ada kufur keyakinan. Jadi ini agak lebar dikit ini. Kalau seandainya terjadi kekufuran dan di sini belum pernah berhubungan badan sama sekali, jadi suami istri belum pernah berhubungan badan sama sekali, ya. Bagaimana ini? Nah, ini di sini. Jadi kalau terjadi kekufuran dan belum pernah berhubungan badan sama sekali, atau pernah berhubungan badan tetapi tidak segera kembali ke Islam, yang murtad ini tadi, pada saat masih dalam masa iddah. Bagaimana ini? Maka di sini pernikahannya adalah fasakh. Pernikahannya adalah fasakh, dibatalkan. Jadi kalau seandainya suami istri, salah satunya murtad, ya, sebelum masa iddah, ya, umpamanya atau sebelum itu, suami istri ini belum pernah berhubungan badan sama sekali. Maka di sini sudah langsung otomatis nikahnya fasakh. Atau pernah berhubungan badan, tetapi tidak segera kembali dalam masa iddah. Jadi karena nggak segera kembali dalam masa iddah, maka pernikahannya fasakh. Tapi kalau dia kembali dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap utuh. Seperti itu. Jadi kalau pernah berhubungan badan dan yang murtad ini kembali kembali ke Islam dalam masa iddah, maka pernikahannya masih utuh. Sebelum iddahnya habis misalnya, di sini pernikahannya masih utuh. Jadi saya sebutkan ya, riddah ini ada 3 macam, ada perkataan, ada perbuatan, ada keyakinan. Sesuai namanya, perkataan berarti di anggota badan, keyakinan berarti di hati, kemudian perbuatan berarti pada anggota badan. Nah, ya, yang qauliyah ini yang perkataan pada mulut, bisa keliru. Misal mencaci maki Allah, menentang protes terhadap Allah, menistakan Rasulullah, melecehkan syariat, kemudian meremehkan Al-Quran, kemudian meremehkan nas-nas syar'i misalnya. Nah ini hukumnya adalah kufur perkataan. Jadi kalau sekarang yang kita lihat ada pegiat-pegiat sosial, media sosial yang mereka kritis begitu benci terhadap Islam sehingga mengeluarkan statement-statement yang jelas itu adalah pelecehan. Walaupun dia KTP-nya Islam, dia bukan seorang Muslim, dia murtad. Dia murtad. Kemudian riddah fi'liyah. Ya, riddah fi'liyah. Menyembah manusia, menyembah hewan, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah benda-benda langit, ya. Melempar mushaf ke tempat yang kotor. Maka ini namanya adalah riddah fi'liyah. Yang berikutnya adalah riddah qalbiyah,
meyakini hal-hal yang tidak layak bagi Allah, mengatakan Allah bersemayam, mengatakan Allah itu cahaya, bertempat di langit. Seperti ini, maka ini adalah kufur keyakinan. Jadi orang yang terjatuh pada salah satu dari macam kekufuran ini, maka harus bertaubat. Bertobatnya adalah dengan masuk Islam, bukan dengan mengucapkan istighfar. Kalau dia mengucapkan istighfar, maka tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal terkait furqah karena salah satunya masuk Islam. Tinggal satu ini. Di sini saya sebutkan poin nomor 6, furqah karena rodok. Furqah karena rodok. Jadi misal ternyata istrinya ini adalah saudari rodoknya lain. Berarti harus fasah di sini. Harus fasah. Ternyata ya karena dia ini dapat seorang janda yang dia nikahin adalah ibu rodoknya misalnya. Umpamanya seperti itu. Dulu sempat menyusui pada saat dia masih kecil dengan syaratnya sebelum 2 tahun dan seterusnya itu. Yang namanya fasah. Dan ada perbedaan ya seperti yang kita singgung tadi antara talak dengan fasah. Kalau fasah ini tidak dibatasi oleh bilangan. Berapapun bisa terjadi, bisa ratusan kali. Tapi kalau talak ini hanya 3 kali, maksimalnya hanya 3 kali bagi laki-laki yang merdeka. Itu satu perbedaan dari segi jumlahnya. Yang kedua, kalau terjadi fasah 3 kali atau lebih dan mantan suami ingin kembali ke mantan istri, maka di sini tidak perlu menikah dengan suami yang kedua. Berbeda dengan talak 3. Kalau talak 3, repot, harus nikah dengan laki-laki lain, hubungan badan, dicerai, masa iddah habis dan seterusnya. Tapi kalau fasah tidak langsung menikah dengan laki-laki yang pernah menjadi suaminya yang pertama. Boleh. Ya. Itu perbedaan antara talak dengan fasah. Talak bisa hanya 3 kali maksimalnya, fasah berkali-kali. Sedangkan perbedaan berikutnya adalah masalah apakah bisa setelah 3 kali fasah atau 3 kali talak ini kembali kepada mantannya, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi di sini kalau seandainya terjadi fasah 3 kali, ya saya ulang nih, tadi ada yang ketinggalan mungkin. Ketika terjadi fasah 3 kali, maka di sini bisa kembali. Tadi kembalinya ke talak ya. Tapi kalau talak terjadi 3 kali, maka tidak bisa. Harus menikah dengan laki-laki lain, dijima, dicerai, kemudian nunggu masa iddah baru boleh nikah kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau fasah tidak seperti itu. Jadi itu mungkin kajian kita, nggak apa-apa dikit-dikit ya, perbedaan antara fasah dengan talak, dan juga menyelesaikan masalah talak. Insya Allah karena ini pembahasannya cukup panjang, terkait masalah hulu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Monggo kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau suami pernah mentalak satu istri, lalu si istri malah menantangin suami, sekalian aja talak 2 dan 3. Si suaminya bilang, ya nanti saya akan talak kamu. Kata-kata itu apakah sudah talak? Belum. Kalau nanti masih akan, belum. Tapi kalau oke, saya talak kamu 2 atau 3 sekaligus, nah itu baru talak. Itu Bang Sandi atau Bu Sandi. Pak Sandi, nggak tahu ini. Kadang ada sebagian teman saya, tapi bukan laki-laki, perempuan. Monggo yang pertanyaan sudah dibuka, silakan. Ya, ada lagi? Boleh pakai voice Ustaz, ngetik lama.
Bisa pakai voice. Nggak tahu ini, saya terserah admin aja dah. Silakan nih, nggak ada masalah. Kalau diizinkan mic-nya dibuka. Ngetik lama nggak apa-apa, saya tunggu kok. Bu Nuni atau Mbak Nuni. Berapa lama sih? Masih lamaan buka puasa perasaan. Silakan, silakan. Allah. Silakan. Ayo, monggo. Kalau suami lagi mabuk mentalak, apakah jatuh ikat jatuh? Kalau mabuknya disengaja, jatuh. Baik. Cuman itu, apalagi? Nah, ini sudah dibuka mic-nya ini. Silakan kalau mau ngomong. Bisa diizinkan sama admin. Nah, ini lagi. Kalau karena diguna-guna sama ya Ustaz. Guna-guna. Emang tahu kalau diguna-guna? Begini, sebentar. Kalau masalah mabuk itu kan saya pahamnya tadi karena minum khamr. Ya kan? Minum khamr, minum sesuatu yang itu hukumnya haram, laki-laki sengaja minum itu, kemudian sehingga dia pada saat dia mabuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka di sini jatuh. Kalau memang sengaja mabuknya. Tapi kalau orang laki-laki mengatakan talak kepada istrinya karena ngigau, karena ketiduran, mimpi, karena habis berantem misalnya, kemudian mimpi tertidur, mentalak istrinya, atau seandainya dia ngigau, umpamanya ngomong seperti itu. Nah, kalau yang semacam ini ya tidak jatuh talak. Cuman ini saya nggak jawab masalah guna-guna ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gini, kita itu nggak bisa mengatakan sesuatu yang gaib itu, memastikan itu kita nggak boleh. Tidak boleh misalnya ada orang tiba-tiba dia kejang-kejang, oh kejinan misalnya, nggak bisa seperti itu. Tidak semudah itu. Oh kena guna-guna, nggak semudah itu. Karena itu enggak apa ya? Oh kena sihir misalnya, nggak bisa kita bilang seperti itu. Kan katanya ada guna-guna yang bikin orang lupa segala-galanya, Ustaz. Iya, sihir macamnya banyak. Saya itu iya, tapi apakah kita tidak boleh memastikan itu kan sesuatu yang gaib lah. Kita tahu dari mana orang guna-guna itu. Orang tidak bisa mengatakan misalnya orang karena bisnis seperti ini, kemudian bisnis seperti itu berubah misalnya, oh kena guna-guna, kena sihir, itu tidak boleh. Memastikan seperti itu tidak boleh. Memastikan itu kan berarti dia mengklaim dirinya tahu kan, itu kan berarti kan. Padahal ini sesuatu yang nggak kasat mata, lah ini tidak boleh kita ada orang itu tidak boleh mengklaim ilmu gaib itu tidak boleh. Ini nggak boleh. Mengklaim ilmu gaib itu tidak boleh. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini. Talak itu jatuh apabila disebutkan dikatakan oleh suami
dalam kondisi dia sadar. Itu. Cuma ada pengecualian apa? Ketika dalam kondisi mabuk, karena minum khamr, dia sengaja minumnya itu jatuh. Oh, bacalah. Kalau orang amnesia lupa ingatan misalnya, dia menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak lah dia. Bagaimana dia ngerasa nggak punya istri kan dia bagaimana menjatuhkan orang menjatuhkan itu kan berarti dia ngerasa dia punya istri gitu kan. Gitu. Oke, last question atau next question. Saya nggak boleh main itu nak, nggak boleh. Ya, last question. Ustadz di-unmute dulu, Ustadz, suaranya nggak ada. Ya, tadi anak-anak saya ganggu, makanya saya panggilkan teman-teman santri biar ngambil itu. Bisa diulang firqah li'an Ustaz. Ya, jadi firqah li'an kita nggak nyebutin itu tadi itu. Belum nggak ada di buku firqah li'an. Nggak hijau. Saya ke sana, saya ikut omnya nak. Nggak boleh ganggu di sini. Oke. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Enggak. 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 Oke. Kalau enggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nggak apa kajinya dikit-dikit. Yang penting istiqomah. Apa? Mengawali awal bulan Ramadan, awal hari ini puasa. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap dengan tahlil, dengan salat, dengan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.